Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menguasai apa yang ada di langit dan di bumi, yang maha teliti lagi maha mengetahui apa yang terjadi. Semoga kita semua termasuk hambanya yang senantiasa bersyukur dan senantiasa menjalankan apa yang diperintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada tauladan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya bisa mencontoh keteladanan beliau, bisa senantiasa selalu berkata jujur, menjaga amanah, dan sosok tauladan yang bermanfaat ilmunya bagi orang-orang yang ditemui. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit nasihat tentang nasihat yang pernah saya dengar, yaitu metode para ulama dalam berilmu. Mari kita bandingkan para ulama dengan kita saat ini. Mengapa para ulama berada jauh di atas kita sedangkan kita berada jauh di bawah mereka? Kenapa kualitas iman dan takwa mereka jauh di atas kita sedangkan kualitas iman dan takwa kita berada jauh di bawah mereka? Padahal jika kita menggunakan logika kita, harusnya orang yang mengumpulkan ribuan hadis hanya dengan bermodalkan 2 jempol keilmuannya lebih banyak daripada orang yang berjalan selama 1 bulan dan hanya mendapatkan 1 hadis. Sangat efisien dan sangat cepat. Namun, mengapa mereka lebih bagus? Pengisi Masjid Nabawi, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Shintiti berkata sebagai jawaban bahwa itulah yang dinamakan dengan keberkahan. 1 hadis tapi berkah itu lebih baik daripada 1000 hadis tapi tidak berkah. Maka dari itu beliau berkata, seharusnya yang dicari oleh seorang penuntut ilmu itu adalah keberkahan. Bukan hanya ilmu itu saja, tapi keberkahan dari ilmu itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah mencari ilmu saja. Beliau berkata dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Rasulullah tidak pernah mencari ilmu yang banyak semata, melainkan ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat keadaan kita pada saat ini, di mana banyak orang yang berilmu tetapi mereka tidak mengaplikasikan ilmu tersebut ke kehidupan mereka sehari-harinya maupun di lingkup masyarakat, tapi mereka malah menggunakan ilmu tersebut untuk digunakan dalam hal-hal yang berbau dengan kemaksiatan, yang berbau dengan kejahatan ataupun kezaliman. Demikian pula banyak orang yang berilmu tetapi mereka tidak memiliki adab, karena pada saat mereka menuntut ilmu tidak dibarengi dengan adab-adab para penuntut ilmu. Sedangkan para ulama terdahulu, mereka belajar ilmu lebih lama daripada belajar adab. Maka dari itu dalam hal ini para ulama banyak yang menciptakan buku-buku ataupun kitab-kitab yang berkenaan dengan adab-adab para penuntut ilmu. Salah satunya adalah buku Ta'limul Muta'allim yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita bicara tentang buku Ta'limul Muta'allim ini, maka kita akan berdiskusi tentang belajar dan mengajar, tentang cara mendapatkan ilmu maupun adab terhadap ilmu. Jadi buku ini sangat penting bagi orang-orang yang ingin mencari ilmu ataupun orang-orang yang berilmu. Sekali lagi, ini merupakan hal esensial yang kita perlukan, khususnya bagi para pelajar maupun santri seperti kita.
Sebelum membahas lebih lanjut tentang buku Ta'limul Muta'allim ini, saya ingin sedikit menceritakan kisah penulis buku ini. Beliau adalah Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji. Beliau diperkirakan hidup hingga tahun 591 Hijriah. Jika kita alokasikan waktunya, maka itu sampai 1000 tahunan. Beliau tinggal di kota Zarnus yang berada di daerah Turki. Maka dari itu beliau diberi nama Burhanul Islam Az-Zarnuji, yang artinya seorang ulama yang berasal dari Zarnus. Buku Ta'limul Muta'allim ini adalah buku yang ditulis dalam bahasa Arab dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Mungkin ini adalah keberkahan tersendiri bagi buku ini, karena meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu, berabad-abad yang lalu, buku ini masih menjadi referensi, masih menjadi panutan bagi para syekh, bagi para ulama-ulama, dan khususnya juga bagi para pelajar yang ada di seluruh dunia. Buku ini menjadi istimewa karena hanya memiliki 13 pasal, di mana di setiap pasal tersebut terdapat kalimat-kalimat ataupun nasihat-nasihat yang penuh dengan makna. Latar belakangi dengan kondisi di mana Syekh Az-Zarnuji pada saat itu merasa bahwa masyarakat sudah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, tapi mereka tidak mendapatkannya. Beliau melihat mereka bersungguh-sungguh, tapi caranya yang salah. Sehingga 13 pasal ini menjadi acuan ataupun jalan bagi mereka untuk memperoleh ilmu tersebut. Sebelum membahas lebih dalam lagi, saya ingin sedikit membacakan pasal niat ketika belajar. Seorang muslim wajib memiliki niat ketika belajar, karena niat merupakan dasar dari semua perbuatan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Berapa banyak amalan yang terlihat sebagai amalan dunia lalu menjadi amal akhirat karena niat yang baik, dan berapa banyak amalan terlihat sebagai amalan akhirat lalu menjadi amalan dunia karena niat yang buruk. Semestinya seorang pelajar berniat menuntut ilmu karena mencari ridho Allah dan kehidupan akhirat, serta menghapus kebodohan dari dirinya dan dari segenap orang-orang bodoh, menghidupkan agama dan melanggengkan Islam, sebab kelanggengan Islam adalah dengan ilmu. Dijelaskan bahwa seorang muslim wajib menuntut ilmu karena itu adalah kewajiban setiap muslim, dan dengan ilmu pula Allah itu menunjukkan kemuliaannya, dan ilmu menjadi mulia tidak lain karena ia merupakan wasilah ataupun sarana kita untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada syair yang menarik dan yang juga dituliskan di buku ini, yakni syair dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang berbunyi, "Ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 perkara ini," yakni zakkaun, kecerdasan, hirsun, semangat atau bersungguh-sungguh, istibarun atau sabar, bulughatun, biaya, lalu irsidun ustazin, bimbingan guru, dan yang terakhir adalah taul zaman, waktu yang lama. Buku ini menjadi tepat sebagai tuntunan kita dalam mencari ilmu, karena banyaknya penjabaran-penjabaran ilmu tentang adab maupun adab kita terhadap guru. Ada hal-hal yang harus kita jalani dan hindari agar ilmu itu sampai kepada kita, sehingga dengan begitu kita dimudahkan dalam mencari ilmu tersebut. Saya pribadi merekomendasikan buku Ta'limul Muta'allim ini kepada para teman-teman maupun rekan-rekan sekalian untuk memiliki buku ini maupun membacanya. Karena sejatinya kita semua adalah sebagai penuntut ilmu, dan selagi kita masih hidup di dunia ini, maka saat itu pula kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sekian pembahasan buku tentang Ta'limul Muta'allim ini yang dapat saya sampaikan.
Semoga di dalam pembahasan ini terdapat ilmu yang dapat kita petik bersama untuk menjadikan pegangan kita di hari kemudian. Apabila ada salah kata dan tingkah laku, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.